Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Teknologi Mataram akan melakukan penelitian yang dimana penelitian ini yaitu penelitian pada kerajinan ketak untuk memenuhi tugas penganggaran perusahaan yang diampu oleh Bapak Dr. Amir. Kami dari kelompok 9 akan melakukan penelitian tentang kerajinan ketak dan di NP6 Universitas Timur Karangbayan Tingsar, Lombok Barat, Nusa Barat. Ayo mari ikutin penelitian kami. Lombok tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga karena warisan budaya yang sangat kaya. Salah satunya adalah kerajinan ketak yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat Lombok. Di Linda Arsop, tradisi ini terus dilestarikan sejak pertama kali didirikan pada tahun 2000. Sebagai pusat kerajinan ketak, Linda Arsop menjadi tempat bagi lebih dari 100 pengrajin berbakat yang bekerja dengan penuh dedikasi. Mereka mengolah serat ketak alami menjadi berbagai produk berkualitas tinggi seperti tas yang elegan, nampan multifungsi, tempat tisu, dan banyak lagi. Pembuatan kerajinan ketak dimulai dengan pemilihan bahan utama, yaitu serat ketak yang dipadukan dengan pusut sebagai pengikat alami, alat-alat sederhana seperti pemorot untuk meluruskan serat, pisau untuk memotong bahan, dan pemotong kuku untuk merapikan detail kecil. Digunakan oleh para pengrajin untuk menciptakan hasil yang sempurna. Proses selanjutnya dimulai dengan pembuatan pola dasar, di mana kerangka produk dirancang untuk menentukan ukuran dan bentuk yang tepat. Setelah pola selesai, serat ketak dianyam menggunakan teknik tradisional yang memerlukan ketelitian dan kesabaran. Setiap simpul anyaman mencerminkan keahlian dan dedikasi para pengrajin terhadap seni ini. Pada tahap terakhir, produk melalui pemolasan dan pemeriksaan kualitas untuk memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan memenuhi standar terbaik. Produk Linda Arsop tidak hanya diminati di pasar lokal Lombok, tetapi juga dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan, hasil karya ini telah menembus pasar internasional, termasuk Australia, Korea, Taiwan, dan negara-negara lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kerajinan ketak khas Lombok memiliki daya saing tinggi di pasar global. Linda Arsop bukan sekedar tempat untuk membeli produk, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk melestarikan kerajinan ketak Lombok yang telah diwariskan turun-temurun. Dengan produk berkualitas dan keterampilan pengrajin lokal, kami bangga memperkenalkan kerajinan ini kepada pasar lokal dan internasional. Kira-kira kalau boleh kami tahu bagaimana sejarah singkat dari pendirian bisnis ini Pak, seperti kapan didirikan dan kayak struktur organisasinya itu seperti apa? Saya mulai bisnis ini dari tahun 2000. Kita buka dulu di pasar seni sayang-sayang. Seperti awalnya itu dari tahun 2000, awalnya di pasar seni sayang-sayang ya. Lalu untuk struktur organisasinya kayak gimana? Seperti apa? Apakah ada ketuanya atau wakilnya misalnya di situ? Tidak ada ya. Berdiri sendiri. Lalu selanjutnya kira-kira apa saja produk pengrajin yang dibuat Pak? Saya mulai dari kerajinan anyaman ketak, kombinasi kayu dan cukli, dan kerang juga kayak seperti ini. Terus selanjutnya kira-kira ada berapa banyak pengrajin di bisnis ini? Nah, kalau saya itu mungkin kurang lebih lah sekitar, soalnya kita nggak pernah ngitung ya pengrajin. Lumayan lah, di kampung saya gini juga di Nusa Barat sampai Lombok. Ya kurang lebih nggak tahu aja 100. Pengepulnya kira-kira gimana Pak? Pengepul saya 6. Itu mana? Untuk pengrajin ini yang bikinnya banyak.
untuk alat apa saja yang digunakan untuk membuat apa namanya produk-produk seperti ini Pak? Seperti ya yang pertama itu kayak pemaja, ya sama namanya pusut ya, pemorotan, serut gitu. Dan bahan utamanya ketak ya, ketak sama rotan. Kalau boleh kami tahu kira-kira untuk biaya pembuatannya ini kira-kira berapa? Biaya pembuatan untuk satu item barang ya. Iya. Satu itemnya sekitar modalnya itu modal pengrajin gitu. Iya. Nah itu kan seperti ketaknya 1 ikat sama tulangnya 1 kilo, 25 sama 55 jadi 80. Sama pengrajin. Kira-kira Pak kalau ada stok barang jadi kalau seandainya sewaktu-waktu ada permintaan mendadak itu kira-kira bagaimana? Kalau untuk permintaan mendadak kita cari ke tempat lain, di pengepul yang lain. Kita kan kalau yang mendadak seperti orderan yang belum ada kita stok, jadi kita minta sama pengrajin pengepul yang lain kayak di oper. Iya. Lalu untuk cara pemasarannya Pak, apakah Bapak memasarkan langsung ke pasar UMKM atau bagaimana? Dulu saya di Dina, saya jadi UMKM mulai dari kuliah, operasi, terus sekarang alhamdulillah masih di Dina sama Garuda Indonesia untuk mempromosikan pameran gitu. Dan sebagian saya jadi online. Jadi ada online atau offline-nya juga Pak? Iya, online, offline. Kalau untuk metode pembayarannya Pak? Sistem transfer. Oh transfer ya? Jadi untuk cashnya jarang atau bagaimana? Kalau untuk cashnya ada sih yang teman-teman yang jualan di sini sini, yang jualan di di Terawangan, kadang yang jualan di Loyok juga datang, itu yang sistem tunai. Lalu jika Bapak mendapat pesanan banyak, kira-kira bagaimana cara Bapak untuk memenuhinya? Kita ekstra harus sama pengrajin, pengepul, kita harus terus ekstra mengunjungi atau untuk istilahnya kan kita harus ini segera dikerjakan gitu. Lalu Pak, pertanyaan terakhir ini kira-kira bagaimana proses pengiriman produk supaya sampai ke tangan pembeli itu seperti apa kira-kira? Untuk ekspedisi Iya. saya untuk saat ini kalau ngirimnya ke Jakarta keluar daerah itu saya pakai Indah Logistik. Kalau untuk di Bali dari kontrak JNT, JNE, Lion Parcel gitu. Berarti ini udah mulai dari penjualan antara luar daerah juga Pak ya? Luar negeri.